Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu. Untuk membantu channel ini terus berkembang. Dalam episode kemarin, kita diperlihatkan pertarungan sengit antara iblis melawan pangeran. Kobaran api berwarna biru, berkobar di dalam ruangan. Seseorang datang, dia adalah Ozlima. Sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada makhluk terkuat di dunia selain iblis Seven Heavens. Di antara mereka seorang magician yang memiliki cukup kekuatan untuk membinasakan seluruh kota sendirian. Mendapatkan gelar Mage of Destruction, Ozlima berbicara. Kau telah bersiap untuk membayar dosa-dosamu. Masih bisa mempertahankan keberadaannya sampai sekarang di dalam api itu. Jika orang biasa menyentuhnya, seluruh tubuh mereka akan terbakar. Berani-beraninya kau melakukan perbuatan seperti itu di dalam tower sihirku. Tanpa bicara, iblis itu menjulurkan tangannya ke Ozlima. Dia sepertinya ingin meraih tubuhnya. Ozlima bilang bahwa dia tidak mungkin bisa menyentuhnya. Dark Eyes. Pangeran menggunakan kemampuan matanya. Iblis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya pun kalah. Tyrian menyaksikan pertarungan itu. Pangeran bergumam. Dengan ini, dia tidak akan menunda pertemuannya dengan Hero. Aku tidak tahu bagaimana hal ini dapat mengubah masa depan. Tapi setidaknya dia tidak akan dijebak sebagai tersangka dan dibawa pergi. Terlebih lagi dia pasti telah mengetahui bahwa para iblis menargetkannya. Jadi dia tidak akan semalas dia saat ini. Dan setelah pertarungan selesai, Ozlima berbicara kepada murid-murid. Apa kalian semua tidak apa-apa? Profesor bicara. Kami tidak apa-apa Master Tower Sihir, tapi apa yang baru saja terjadi. Untuk sekarang, kita harus merahasiakan apa yang kita saksikan di sini. Aku akan memikul tanggung jawab atas semua hal mengenai hal ini. Ozlima berbicara kepada Tyrian. Tyrian, kau pasti lelah setelah apa yang terjadi. Kau boleh pergi dan istirahat sekarang. Aku akan memanggilmu besok untuk mendiskusikan lebih detail. Dia pun mengerti apa maksud Ozlima. Pembicaraan Ozlima dengan pangeran pun dilanjut. Kita perlu melanjutkan pembicaraan kita tadi. Pangeran pun menjawab. Dengan senang hati. Ozlima memulai pembicaraan. Apa benar ada iblis yang bersembunyi? Lalu apa yang harus kulakukan? Kau hanya harus melakukan apa yang kuminta padamu tadi. Mengambil sumpah sihir untuk tidak terlibat dalam urusan apapun di luar tower sihir. Ahmad tidak boleh terlibat dalam konflik istana kerajaan sama sekali. Terlebih lagi, meningkatkan color identification array juga merupakan hal yang paling penting. Karena itu akan memainkan peran penting dalam pemburuan monster di masa depan. Dan setelah itu, pangeran pun pergi dari istana sihir. Di belakang ada Tyrian yang mengejarnya. Tunggu. Ada yang ingin aku tanyakan. Pangeran pun langsung menjawab. Jangan tanya. Hanya mereka yang layak yang boleh bertanya. Di mataku kau belum mendapatkan hak itu. Pangeran bergumam. Bukan saja itu tidak akan membantu sekarang. Namun perkembangannya dirancang sedemikian rupa, sehingga potensinya hanya bisa diwujudkan sepenuhnya dengan tetap berada di sisi sang hero. Terlebih lagi, aku tidak berencana mengembangkan dia juga. Tidak akan terlambat untuk memikirkannya. Setelah semua orang di party hero menyelesaikan kebangkitan mereka masing-masing, memiliki salah satu dari mereka, di sisiku bukan ide buruk sama sekali. Tyrian kemudian memikirkan perkataan Pangeran Zion, bahwa dia belum layak untuk bertanya. Kekuatan Master Tower Sihir begitu menakjubkan hingga terukir dalam pikiranku. Tetapi ada sesuatu tentang Pangeran Zion yang lebih mengagumkan. Dia tahu jawaban pasti. Pada jawaban yang bahkan aku saja belum bisa menjawabnya. Dia pasti tahu sejak awal bahwa Profesor Proud adalah tersangkanya. Sebuah tindakan yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kepastian. Bahwa orang tersebut adalah pelakunya dan juga iblis. Aku tidak akan beruntung itu lain kali. Hanya mereka yang layak yang boleh bertanya. Dia mungkin juga benar. Aku harus jadi lebih kuat. Agar aku tidak terbaring tak berdaya seperti ini. Jika sampai terjadi lagi. Agar lain kali, aku bisa mengunjungi Pangeran Zion dengan percaya diri. Dan kemudian, aku meminta jawabannya. Di dalam kendaraan Pangeran Zion bergumam. Apa ini efek samping menggunakan lunar eclipse semalam? Keadaan memungkinkan akan bertahan selama sekitar 4 hingga 5 hari. Sebelumnya tidak separah ini,
Tapi tubuh Zion akan secara alami lemah. Mungkin jika aku tidak mengkonsumsi jantung ogre berusia 1000 tahun. Aku tidak akan bisa menggunakan lunar eclipse sama sekali. Aku harus mengunjungi Strange Doctor secepatnya. Untuk sekarang, ini cara yang paling efektif untuk meningkatkan kondisi fisikku. Terlebih lagi, aku mendapatkan sesuatu dari pertarungan ini, yaitu Black Star tingkat 3. Apa itu distimulasi setelah aku menghancurkan Raja dari Phantom Legion, dan menggunakan lunar eclipse sekali lagi. Begitu tubuhku boleh kembali, aku akan bisa naik ke tahap ketiga, dan setelah tiba di kerajaan, Pangeran Zion disambut para penjaga. Selamat datang yang mulia, apa perjalanan Anda berjalan lancar? Pangeran menjawab, sebelum itu, apa semuanya telah disiapkan? Semuanya sudah siap. Adegan pindah ke tempat Diana Agnes. Dia bergumam, pedang hitam itu sudah pasti Light Extinguishing Sword. Pedang yang dikenal telah digunakan oleh Kaisar pertama Kekaisaran Eternal Emperor. Ketika aku mengunjungi perbendaharaan bawah tanah, aku melihat satu bagian darinya. Siapa yang akan menyangka? Pedang itu akan jatuh ke tangan Pangeran Zion. Apa yang sebenarnya terjadi? Pedang itu adalah satu-satunya senjata kesayangan Eternal Emperor Kaisar pertama Kekaisaran Agnes, yang menyimpan simbolisme yang luar biasa. Fakta bahwa pedang itu menjadi milik Zion tidak bisa diabaikan begitu saja. Masih sepi karena hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan dan penampakan pedang tersebut. Jika kebenarannya terungkap, kekacauan tidak bisa dibayangkan. Dia memanggil anak buahnya Lloyd. Diana berbicara kepadanya, tingkatkan pengawasan pada Zion ke tingkat yang sama seperti kepada anggota keluarga istana lainnya. Majelis Urusan Nasional akan segera tiba. Majelis Urusan Nasional Agnes, majelis terbesar kedua yang digelar di Kekaisaran. Sebuah event penting di mana keturunan langsung dari keluarga istana dan berbagai sosok terkenal berkumpul dan memutuskan masa depan Kekaisaran. Pertemuan yang sangat simbolis dan sangat penting sehingga kehadiran seseorang mencerminkan pengaruhnya. Majelis Urusan Nasional Agnes terutama dijalankan oleh anggota keluarga Kekaisaran langsung. Dan hak mereka untuk berbicara ditentukan oleh jumlah anggota majelis yang mendukung mereka, agar anggota Kekaisaran langsung dapat berpartisipasi dalam Majelis Urusan Nasional. Dibutuhkan setidaknya 10 anggota majelis. Zion belum mendapatkan dukungan dari satu orang pun. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku yakin bahwa Zion tidak akan bisa ikut Majelis Urusan Nasional. Ada sebuah mobil merah yang sedang membawa seseorang bangsawan. Dia bernama Clan Havas, aristokrat lokal. Apa sudah saatnya untuk pertemuan nasional? Aku penasaran proposal apa yang akan muncul kali ini. Aku hanya akan mendukung mereka di majelis ini, dan kembali lagi netral setelahnya. Kelihatannya Pangeran keempat Fan Putri kelima memberikan tawaran yang bagus kali ini. Lagi pula Pangeran Zion tidak bisa hadir. Itulah batas keluarga istana yang tidak berdaya, meski di tengah malam. Lampu-lampunya terlihat begitu terang, seperti masa depan kekaisaran yang akan bertahan selamanya. Juga seperti masa depanku yang bersinar cemerlang juga. Akan tetapi, sesuatu terjadi. Mobilnya terus berjalan. Pria itu menyuruh sopirnya untuk menghentikan mobilnya, tapi justru pria itu terlempar keluar dari mobilnya. Dia kemudian melihat api hitam keunguan. Dari kejauhan terlihat Pangeran Zion datang menghampiri. Dia berkata, "Aku tidak tahu siapa yang mengirimmu, tapi aku tidak akan diam saja." Bala bantuan akhirnya keluar di sekelilingnya, dan mereka langsung menyerang Pangeran Zion. Dengan pedang-pedangnya mereka menyerang Pangeran Zion, tapi justru mereka kalah dengan mudah. Satu persatu mereka dikalahkan dengan mudah, dan akhirnya mereka semua pun kalah. Hanya tinggal tersisa Cleon saja. Dia bicara, "Kenapa kau lakukan itu?" Dia tidak tahu kalau yang datang adalah Yang Mulia Pangeran Zion. Pangeran Zion berkata, "Banyak kasus suap dan akumulasi kekayaan ilegal yang tak ada habisnya. Kepemilikan puluhan budak untuk hobi menyimpang. Bahkan ketika perbudakan telah dihapuskan, membunuh lawan politikmu. Tapi dengan semua itu, aku masih akan memberimu kesempatan di tempat lain." Penjaga museum menyekap seseorang. Dia sudah tahu kalau yang disekap adalah Burkel Izard yang agung. Kau melakukan ini meski sudah tahu siapa aku. Knight keluargaku mungkin sedang mencariku sekarang. Tidak butuh waktu 1 jam bagi mereka untuk menemukan tempat ini. Saat itu terjadi,
Aku ingin tahu jika kau masih akan bisa tersenyum seperti sekarang. Kurasa itu tidak akan terjadi. Meski para Nick mengetahui tempat ini, kaulah yang akan menyuruh mereka pergi. Pertama, kurasa akan lebih baik membaca ini sebelum bicara. Penjaga museum itu membuka topengnya. Kemudian orang itu membaca isi pesan tersebut. Di tempat lain Enoch berada. Di belakang ada yang bicara. Pangeran Zion mungkin akan ikut serta dalam majelis. Harusnya dia tidak punya cukup anggota dewan untuk mendukungnya. Jawab Enoch. Dia berkata lagi, kelihatannya dia diam-diam telah mendapatkan dukungan dari anggota dewan yang netral. Bocah kecil itu, beraninya dia mencoba ikut serta dalam Dewan Nasional. Secara logika, mustahil merekrut 10 dari 11 anggota dewan yang menyatakan netral dalam waktu yang singkat. Tapi jika itu Zion mungkin bisa terjadi. Kalau begitu, kita harus ikut campur dalam masalah itu. Sebelum aku meninggalkan basement, temukan semua hal tentang anggota dewan yang netral. Di tempat lain Zion yang sedang latihan, pemandangan dari sini benar-benar yang terbaik. Jika bukan hal ini, aku harus menundanya sampai Majelis Nasional berakhir. Jika semuanya berjalan seperti rencana, sesuatu yang akan mengubah jalannya kastil kekaisaran akan segera terjadi. Jika aku tidak mencapai 3 bintang, itu akan menimbulkan dampak besar pada rencana. Jika aku tidak mendorongnya sampai tahap ini, aku tidak akan bisa menerobos. Sekarang, akhirnya aku punya sisa satu kesempatan. Pangeran Zion mengeluarkan api hitam yang sangat pekat, hingga kelihatan sampai luar kastil. Orang-orang di luar menyaksikan itu. Kemudian seorang Master Tower berbicara. Dalam keadaan ini, keberadaan Blood Tower akan berada dalam bahaya. Di saat seperti ini, rekan-rekan Blood Magician harus berkumpul bersama. Tapi jumlah kami begitu kecil hingga kami tidak bisa bersatu. Akan lebih baik jika kami setidaknya memiliki satu tokoh seperti penyihir Heavenly Slaughter. Tidak. Aku berharap penyihir itu sendiri ada di sini. Kemudian dari belakang, ada seorang penjaga berkata, Master Tower penyusup ada di sini. Ternyata yang datang adalah penyihir bermata merah. Kemudian dia ditanya, apa kau benar-benar Luciana Bloodwalker? Ya, aku sudah memberitahumu itu adalah aku. Mereka nampak sangat gembira dengan kedatangan penyihir bermata merah itu. Berkat ini mengendalikan Blood Tower jadi mudah. Tapi apa gunanya orang-orang ini? Tidak kusangka orang yang mewarisi Blood Magic akan selemah ini. Aku tidak menyukai mereka. Ini sangat menjengkelkan. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain membuat mereka jauh lebih kuat. Cerita selanjutnya di luar istana. Hiduk telah terbunuh. Mungkin pelakunya Zion Agnes. Para iblis berbicara. Lebih tepatnya kontak kita dengan Hiduk terputus. Di sekitar waktu yang sama saat Zion Agnes mengunjungi Tower Sihir Universitas Kekaisaran. Aku sudah memperingatinya untuk berhati-hati. Kalau begitu, bagaimana dengan magician-nya? Sudah pasti gagal. Apa dia menargetkan hal itu sejak awal? Mungkin itulah alasannya dia membunuh Hiduk. Itu terlalu dibuat-buat. Kita juga berhasil menemukan beberapa informasi yang terkait dengan hero melalui Future Eyes. Zion Agnes mungkin memiliki Future Eyes juga. Tapi tetap saja, siapa yang berpikir Zion Agnes bisa sekuat itu? Mereka juga tidak menyangkanya. Tentu saja dia rasa mungkin mendapatkan bantuan dari luar. Mungkin maksudnya, monster dari Universitas Menara Sihir ikut terlibat. Ini adalah masalah yang terkait dengan Menara Sihir. Jadi mustahil dia mengetahuinya, meski begitu menilai dari berbagai mana informasinya telah bocor. Ada kemungkinan besar dia terkait dengannya. Kalau begitu ada kemungkinan besar juga, kalau Ahmad terkait dengan Zion Agnes. Bukan itu masalahnya. Dia bahkan bersumpah bahwa dia tidak akan melibatkan dirinya dengan apapun yang terjadi di luar Menara Sihir. Ia pasti ikut campur karena itu terjadi di dalam Menara Sihir. Tapi tetap saja, alasan masalah ini tidak sampai ke publik karena Pangeran Kekaisaran banyak terlibat di dalamnya. Dia juga tampak enggan mengungkapkan keberadaan kita ke dunia. Mereka mempunyai pemikiran yang sama dengan masalah itu. Tentu saja mereka berusaha menyingkirkannya. Mereka punya ide untuk menyingkirkan Zion, tanpa mereka turut campur. Kudengar bahwa Pangeran Enoch bersiap untuk membunuh Zion Agnes. Dia sepertinya hampir membencinya. Mereka berusaha menyenggol Enoch. Mereka tidak menyukai bocah aneh itu. Dalam waktu dekat,
hero akan muncul. Itu terjadi. Akan lebih baik menghapus sebanyak mungkin hal yang menyebalkan. Dan pada akhirnya sudah sampai kepada hari Majelis Dewan Nasional. Lama tidak bertemu, Magical Powerhouse. Penerus pertama keluarga Ozlima. Kelihatannya keluarga kekaisaran belum tiba. Kurasa orang yang sama akan berpartisi lagi malam ini. Tempat duduk Kaisar Urdios dan Pangeran pertama Rubrios. Kaisar mungkin tidak berpartisipasi karena sakit-sakitan, tapi berpikir Pangeran pertama tidak akan ikut serta dalam Majelis Nasional. Ada rumor tentang dia yang secara obsesif mengabdikan dirinya pada Light of Order dan mengabaikan semuanya. Apakah itu benar? Kali ini Pangeran Zion sendiri yang menangani Regan Ursula dan seluruh divisi Ikarus. Bukankah itu benar-benar luar biasa? Dia disebut aib kekasaran sampai sekarang, tapi hanya beberapa bulan dia lulus upacara suksesi dan bahkan menaklukkan Phantom Legion, salah satu dari 7 bencana besar. Terlebih lagi dia bahkan menangani divisi Ikarus kau, pasti senang Count Alstein. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, jadi aku akan menghargai jika kau berhenti membicarakannya. Yang mulia Putri Diana Agnes Putri kelima memasuki ruangan. Mereka sudah lama terlibat dalam pertarungan ego. Tanpa keuntungan untuk melihat siapa yang terakhir masuk. Haruskah aku menyiapkan aturan tentang itu dalam pertemuan ini? Yang mulia Putri Evelyn Agnes. Putri kedua memasuki ruangan. Yang mulia Pangeran keempat Utekan Agnes masuk ke dalam ruangan. Kemudian Pangeran ketiga Enoch Agnes memasuki ruangan. Dia melihat kanan-kiri untuk memastikan Zion Agnes tidak memasuki ruangan. Beraninya dia mencoba untuk ikut serta dalam majelis tanpa mengetahui tempatnya. Jika aku mendapatkan 2 dari 7 dewan netral di pihakku, Zion hanya akan mendapatkan sisa 9 dukungan dari anggota dewan dan tidak akan bisa ikut masjid sederhana, namun metode yang efektif. Aku sudah mendapatkan kembali anggota dewan yang telah dimenangkan oleh Zion juga. Jadi tidak ada yang salah. Aku penasaran ekspresi apa yang akan dia buat. Tiba-tiba terdengar suara yang keras. Yang mulia Pangeran Zion Pangeran ke-6 memasuki ruangan. Enoch langsung kaget mendengar suara itu. Orang lain juga semua terkejut mendengar bahwa Zion Agnes memasuki Majelis Nasional. Zion duduk di kursi. Bagaimana bisa Zion memasuki ruangan ini? Enoch kemudian bicara, tunggu. Bagaimana bisa si brengsek ini memasuki aula majelis ini? Yang mulia, Pangeran Zion. Dia mendapatkan dukungan setidaknya 10 anggota dewan, dan karena itu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam majelis nasional. Mustahil. Coba verifikasi lagi. Itu benar. Lebih tepatnya mendapat 11 dukungan. Itu mustahil. Ada lebih dari anggota dewan yang gagal aku sadari. Terlebih lagi, bukan 10, tapi 11 orang. Lalu Zion berkata, ada yang ingin aku tanyakan. Kenapa kau berasumsi aku hanya mendapat dukungan dari pihak netral? Kau harus mengkhawatirkan orang-orangmu dulu. Dan sekarang, ayo mulai acaranya.